Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi beberapa waktu yang lalu kita semua bisa menyaksikan bahwasanya timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda, ternyata menunjuk kemampuannya berhasil menaklukkan timnas Saudi Arabia atau si Elang Hijau, teman-teman. Nah, saat ini kalau kemudian kita lihat bahwasanya timnas kita mencapai capaian yang luar biasa. Artinya memang saat ini sepertinya memang sudah selayaknya kemudian kita disejajarkan dengan para raksasa yang ada di Asia. Nah, raksasa Asia ini kan adalah Jepang yang merupakan urutan 15 besar dunia ya menurut ranking FIFA. Kemudian ada Australia, Iran, Saudi Arabia. Ini adalah tim-tim raksasa Asia yang memang pada akhirnya sudah berhasil dicicipi oleh timnas kesayangan kita. Untuk Australia kita bisa menahan 0-0 di GBK, dan kemudian untuk Arab Saudi kita pun bisa unggul terlebih dahulu pada waktu main di Riyadh ya, di Saudi Arabia 1-1, walaupun kemudian juga Arab Saudi kemudian bisa membalas ya. Terus kemudian Jepang ya memang jauh ya kalau Jepang dengan timnas kita gitu kan, peringkatnya pun jauh, kualitas permainannya ya kalau mau dibilang realistisnya jauh gitu kan. Tapi kemudian ketika jumpa Saudi Arabia lagi kemarin di GBK, kita berhasil memukul telak 2-0 tanpa balas. Nah, ini membuktikan bahwasanya komentar-komentar miring tentang timnas kita itu kan dari tokoh-tokoh tertentu di persepak bola Indonesia sebetulnya nggak sepenuhnya benar gitu kan. Ya memang banyak ya kritikus sepak bola, misalnya Mister atau Bung T, teman-teman tahu lah inisialnya Bung T. Bung T ini kayak kemarin kan memang mengomentari bahwasanya dia ya bilang kalau pasca Jepang Indonesia itu kalah dengan Jepang 4-0, dia mengomentari bahwasanya STY kalau malu ya harusnya sudah out atau mengundurkan diri gitu kan. Karena memang menurut beliau itu STY itu miskin taktik dan strategi, dan memang kemudian bisanya kemudian main parkir bus gitu kan. Nah, kalau kemudian kita merespon daripada komentar dari Bung T ini yang memang beliau sepertinya meminta STY untuk out karena memang dengan alasan kemudian STY mainnya parkir bus gitu kan, dan kita katanya sudah memiliki pemain-pemain top gitu dari diaspora. Saya pikir pernyataan Bung T ini patut kita cermati karena memang kalau barometernya ketika jumpa Jepang, jumpa Australia, jumpa Arab Saudi, ketika kemudian di Riyadh kemarin sebelum kita menang itu kan, ketika jumpa Bahrain ya mungkin beliau melihat permainan kita, si Bung T ini, Bung T melihat permainan timnas kita memang seakan-akan memang kemudian bisa cuman bertahan ya. Bahkan ketika jumpa Australia itu ball possessionnya Australia sampai 70% ya. Begitu juga ketika jumpa Saudi Arabia di Riyadh, dan itu berlanjut ketika jumpa dengan Bahrain di Manama, Bahrain sana. Yang jelas kalau saya lihat memang kemampuan kita ya taktiknya yang cocok untuk saat ini seperti itu. Karena kalau diperbandingkan dengan pemain-pemain Jepang kemarin nggak imbang tetepan. Kalau Bung T mengatakan bahwasanya pemain-pemain diaspora yang masuk itu juga pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang mereka bukan pemain yang reguler di klubnya gitu kan. Kalau diperbandingkan head to head sama Jepang tuh nggak ketemu tetepan gitu kan. Bayangkan seorang Nathan Joaon pemain reguler dari timnas. Ini betul dia memang memperkuat timnas, memperkuat Swansea City ya di di Premier League Inggris. Tapi si Nathan Joaon ini bukan pemain inti, bukan pemain reguler, bahkan nyaris nggak pernah mendapatkan menit bermain untuk klubnya. Paling-paling dia jadi pemain cadangan. Bahkan kemudian dipinjamkan, di peminjaman pun seperti di musim yang silam ya, di Football Club Heerenveen di Liga Eredivisie di Liga Belanda. Nathan Joaon juga cuma dipasang sebagai cadangan dan menit bermainnya sangat minim gitu kan. Ambil contoh kemudian kalau Marcelino Ferdinand pun dia adalah pemain yang memang di KMNZ DINZ walaupun main di luar negeri nggak pernah mendapatkan menit bermain ya, mungkin di akhir-akhir musim. Dan saat ini ketika memperkuat Oxford United di Liga Championship Inggris, dia juga belum mendapatkan menit bermain yang cukup. Kalaupun kemarin mendapatkan menit bermain sebagai starter itu di
under 21-nya ya di Oxford United muda, belum di tim seniornya gitu kan. Oke, kemudian kita beralih, contohnya kemudian seorang Rafael Struijk di ADO Den Haag. Klubnya juga bukan klub papan atas Liga Inggris, itu pun dia cuma menjadi pemain cadangan di ADO Den Haag. Saat ini dia pindah ke Brisbane Roar di Australia. Brisbane Roar juga bukan klub papan atas di Liga Australia gitu kan, tapi ya alhamdulillah si Rafael Struijk sudah mulai mendapatkan menit bermain. Mungkin beberapa pemain menjadi tim reguler di klubnya masing-masing, taruh kata seperti Tom Haay. Tom Haay bukan di liga yang top Eropa ya, dia mainnya di Almere City, itu di Liga Eredivisie di Liga Belanda. Dan klubnya pun saat ini di dasar klasmen Eredivisie ya, Almere City itu kan. Taruh kata kemudian kita balik ke JIZ yang tampilannya moncer di timnas. Oke, dia di Liga Serie A Italia. Di Venezia saat ini posisinya di dasar klasmen Liga Serie A Italia ya, Serie A Italia. Coba kalau dibandingkan sama pemain Jepang, ya nggak ketemu pemain Jepang. Takumi Minamino, dia attacking midfielder, dia pemain kunci daripada AS Monaco di Liga Prancis, termasuk Liga top Eropa ini kan, grade 1. Oke, kita beralih kemana? Liga Spanyol. Takefusa Kubo kemarin nggak dipasang, dia pemain kunci di Real Sociedad ya. Bahkan kemarin man of the match ketika jumpa Barcelona. Ini Real Sociedad menang ya 1-0 lawan Barcelona. Mau kemana lagi? Mau Wataru Endo pemain reguler daripada defensive midfieldernya Liverpool di Liga top Inggris ya, di papan atas Inggris, bukan Liverpool tuh. Mau lihat kemudian Kaoru Mitoma, dia winger, pemain kunci di Brighton and Hove Albion di Liga Inggris. Daisen Maeda dia winger kanannya, pemain kuncinya Glasgow Celtic di Liga Skotlandia. Mana Liga Jerman? Mau lihat Ritsudoan ini pemain kuncinya di Football Club Freiburg di Liga Jerman. Jadi kalau pemain Jepang itu semuanya nyaris hampir 20 dari 23 pemainnya itu pemain yang main sebagai pemain kunci di klubnya masing-masing, dan klub-klubnya juga klub-klub papan atas Eropa ya gitu. Jadi ya kalau diperbandingkan antara pemain diaspora kita ya nggak ketemu gitu kan, walaupun mau diaspora main pun masih nggak ketemu gitu kan, karena ya nggak usah yang diaspora, sekelas Jerman pun di terakhir kalah 4-1 kan, dicoba sama Jepang gitu kan. Spanyol pun kalah ya terakhir itu 2-1, bahkan sekelas Amerika pun 4-1. Artinya kalau saya bilang itu nggak head to head perbandingannya, kemudian berharap timnas kita untuk tampil menyerang berhadapan dengan tim seperti Jepang. Kalau menurut saya memang yang strategi yang paling tepat ya kayak kemarin yang ketika jumpa Australia, jumpa kemudian Arab Saudi kemarin. Jadi memang ya tetap kalah ball possession-nya. Saya sebagai seorang penghobi sepak bola itu kalau nonton ya resah terus kadang, karena ball possession-nya kemarin ketika jumpa Saudi Arabia di GBK itu oke, kita menang 2-0. Itu ball possession-nya dia 70%, 72% ya, Indonesia cuma 28% itu ball possession-nya. Karena memang ya kualitasnya itu sebenarnya di atas pemain-pemain kita, dan mereka itu kan sudah tergabung lama gitu kan, seperti Jepang, Arab Saudi, dari kelompok umur sampai kemudian junior sampai kemudian senior, mereka berlatih bersama. Timnas kita ini kan gaduh-gaduh dari mana-mana, joinnya juga baru-baru aja gitu, berkumpulnya kan baru-baru aja gitu. Bahkan Kevin Deck juga baru berapa hari langsung perkuat timnas gitu kan. Yang jelas sebenarnya kalau kemudian harapannya suruh tampil menyerang, pastinya juga keblongan banyak. Kemarin kan kita memang kemudian ketika beralih posisi dari formasi dari 3-4-3 kemarin beralih formasinya nggak berubah drastis ya, 3-5-2 kemarin. Marcelino Ferdinand ditarik ke belakang sebagai gelandang yang bebas kan, mempunyai free roll, peran bebas ya, jadi striker bayangan. Depan dua itu strikernya si Rafael Struijk sama si Ragnar Mangun yang di kanan, kadang-kadang jadi striker, kadang-kadang melebar jadi winger ya teman-teman. Tapi tetap ya kita memang mampunya sepertinya memang bagusnya ya sekedar kemudian bertahan, kemudian memanfaatkan counter attack ya, serangan balik. Tapi memang kemudian tampaknya yang kemarin kan Indonesia tampaknya sudah meningkat. Kalau saya lihat sudah pemain tengah kita sama pemain penyerang kita nggak pernah memberikan
space ya untuk ruang pemain-pemain Arab Saudi. Artinya ketika pemain Arab Saudi dari kiper bola dia mau build up dari bawah kan memang diganggu ya oleh Ratnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, pokoknya di press ya. Artinya memang udah ada peningkatan ini. Tipe-tipenya high pressnya udah bagus. Kesananya pasti nanti akan semakin berkembang ya. Walaupun memang kalau kemarin ya ada kecewaan ya karena kenapa akhirnya kemudian di menit-menit akhir menit 89 Justin Hubner kena kartu merah, kemudian Ratnar Oratmangun kena kartu kuning, Nathan Joao nyusul kena kartu kuning, Ivar Jenner kena kartu kuning. Yang paling berasa lah kemudian Ratnar Oratmangun ini kena kartu kuning, ini dia kena akumulasi kartu kuning. Besok ketika kita ngelawat ke Melbourne, Australia, dia nggak bisa memperkuat timnas. Kemudian Justin Hubner juga kena kartu merah. Oke, udah masuk nanti Kevin Dijk bakar besi. Oke, sekarang kemudian ada oleh Ten Hag Romani nanti. Cuman kan masih baru lagi ya gitu kan. Main baru, adaptasinya juga belum bisa langsung main bulan Maret nanti ya. Masih ada 3 bulan gitu kan. Yang jelas ya memang kalau saya merespon tanggapannya Bung T gitu kan, nggak pas kalau kayak gitu perbandingannya, karena memang yang kita punya pun pemain diasporanya ini kan pemain-pemain muda gitu kan, masih pemain-pemain yang usianya muda. Ivar Jenner, Rafael Struijk itu masih usianya 20 tahunan dan mereka juga belum menjadi pemain reguler ataupun pemain inti di klubnya, masih sekadar pemain cadangan. Bahkan kalau Ivar Jenner tuh bagus mainnya ya itu masih di Jong Utrecht ya, bukan tim seniornya Utrecht gitu kan. Nah kalau diperbandingkan seperti itu nggak ketemu kalau dipaksakan untuk attacking lah kelas-kelas kayak Jepang, Arab Saudi, Australia ya keblongan pasti. Kalau Arab Saudi kemarin kan kita kan semi ya, andalkan pola bertahan kemudian counter attack. Tapi kemudian ada pressingnya gitu kan, pressing untuk mencegah Arab Saudi menguasai bola terlalu lama kan. Oke kita ball posisinya dia kuat tapi kena press terus gitu kan, mentalnya juga turun gitu kan. Dan memang kemudian pemain-pemainnya masih berkembang kayak Marcelino Ferdinand, saya dulu juga nggak suka gitu kan, karena terkesan dulu tembakannya selalu naik ke atas kan, jauh gitu kan. Kalau sekarang memang kayaknya sudah berkembang bagus gitu kan semenjak join Oxford United yang memang dia jadi bintang permainan kemarin. Tapi juga secara keseluruhan Jay Izes bagus banget gitu kan, ketika jadi kapten dia betul-betul berjuang untuk memimpin koordinasi barisan belakang, dan secara keseluruhan dia memang pas, nggak dibawa lagi, dia kapten yang memang pas untuk timnas kita. Begitupun ada Kelvin Verdong yang memang untuk gol keduanya si Marcelino Ferdinand kan unjuk daripada pergerakan dari operan dari Rizky Ridho kemudian ke Kelvin Verdong, kemudian syutingnya muntah diambil oleh Marcelino. Gol pertamanya di menit 32 juga kan kerja keras Ratnar Oratmangun, jadi secara keseluruhan bagus sudah sana. Tapi memang kalau kemudian lawan Australia dan Jepang bahkan Bahrain itu sebenarnya dia selevelnya di atas kita ya gitu kan. Jadi wajar kalau menurut saya kemudian permainnya ya bertahan sambil sesekali melakukan counter attack, yang penting counter attacknya kemudian memang akurat gitu kan. Dan memang kemudian timnas kita juga udah mulai mengembangkan pergerakan pressing seperti alanya Jepang. Jadi nggak ngasih kesempatan lawan untuk kemudian build up atau membangun serangan dari belakang, dari bawah. Nah ini, jadi saya pikir memang saat ini memang harusnya memang ya wajar lah kalau kemudian ada seperti Bung T kemudian merespon ya. Merespon, tapi kalau terus-menerus seperti itu dengan perbandingan sebenarnya saya kadang-kadang masuk akal. Oke lah kemudian seorang Eliano Reinders itu nggak dipasang, saya juga kecewa. Kecewanya karena rasa kemanusiaan saya, kasihan gitu orang yang sudah dinaturalisasi kemudian apapun alasannya kalau menurut saya tetap mengecewakan pasti itu kan. Walaupun kemudian ada support dari Rizky Ridho atau yang lain ketika Eliano kemudian dipoto suruh buka itu, tapi tetap dari hati saya yang paling dalam ya kecewa sama Coach STY. Tapi tetap dalam batasan-batasan, ketika dia memang memberikan yang terbaik untuk timnas kita ya secara gentle kita akui, secara keseluruhan ya kita akui memang dia memberikan satu kejutan buat timnas kita. Nah itu aja respon kita semua untuk Bung T ya gitu. Yuk, salam sepak bola.